Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, perusahaan dagang Singas Pangkalan 3 kg. Dengan mata kuliah akuntansi jasa dan dagang dengan dosen pengampu Nurlinda, SEAK, MSI, CA, CERA, Cika. Perkenalkan, saya Jonathan Aritonang dengan NIM 250507 2069 sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, saya Dian Marisa dengan 2505072005 sebagai anggota komisi. Perkenalkan, nama saya Dinda Tangerang sendiri dengan NIM 2505072105 sebagai anggota komisi. Perkenalkan, saya Rosita Malam Laki dengan NIM 2505072009 dengan anggota ketiga. Selamat menyaksikan. Sini akan menjelaskan pengertian dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan jenis perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa melewati proses produksi. Perusahaan dagang memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Menurut Kasmir 2021, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dan kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang itu secara fisik. Definisi lain dari akuntansi ID juga menjelaskan bahwa perusahaan dagang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan membeli dan menjual barang siap pakai untuk memperoleh laba. Terima kasih. Perkembangan dunia usaha di Indonesia khususnya di sektor perdagangan menuntut usaha agar dapat mengelola keuangan secara baik dan akuntabel. Pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan sangat penting dilakukan agar pemilik usaha dapat mengetahui kondisi usahanya, kinerja keuangan, serta posisi modal secara tepat dan sistematis. Salah satu perusahaan dagang yang kami pilih adalah Singas. Singas merupakan usaha dagang yang bergerak dalam penjualan LPG dan Bringas. Berlokasi di Jalan Banjarmasin, nomor 76, Medan, dan mulai beroperasi sejak tahun 2003. Sebagai usaha dengan skala mikro dan menengah, Singas memerlukan penyusunan laporan yang sederhana namun tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Standar yang digunakan adalah standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK-MKM yang menyajikan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimana menyusun laporan keuangan Singas menggunakan SAK-MKM. 3. Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyusun laporan keuangan dari persediaan barang dagang dari Singas menggunakan SAK-MKM. Lebih jauh, laporan keuangan SAK-MKM meningkatkan kredibilitas usaha di mata pihak eksternal, terutama lembaga keuangan, bank, dan investor. Biasanya membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kemampuan usaha dalam mengembalikan pinjaman untuk menghasilkan keuntungan. Dengan laporan keuangan yang rapi dan sesuai standar SAK-MKM, pemilik usaha memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh modal usaha. Selain itu, laporan keuangan mempermudah pemilik dalam memenuhi kewajiban pajak dan administrasi lainnya, sehingga operasional usaha menjadi lebih tertib dan 4. Manfaat laporan keuangan. Laporan keuangan berdasarkan SAK-MKM memberikan pemilik usaha pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai kondisi keuangan bisnisnya. Melalui laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang sederhana namun informatif, pemilik usaha dapat mengetahui beberapa jumlah aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki, serta beberapa besar keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. Informasi ini sangat penting karena banyak pelaku UMKM sebelumnya mengandalkan intuisi, sehingga laporan keuangan membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat dan realistis, seperti menentukan harga, mengatur biaya, dan menilai kelayakan usaha.
Selain itu, laporan keuangan membantu pemilik usaha mengendalikan arus kas dan menilai perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui sumber penerimaan dan pengeluaran secara rinci, pemilik usaha dapat mengidentifikasi aktivitas yang paling menghasilkan serta area yang menyebabkan pemborosan. Perbandingan laporan keuangan setiap periode juga memudahkan pemilik usaha untuk melihat tren peningkatan penjualan, efisiensi biaya, atau perbaikan margin laba. Melalui informasi tersebut, pemilik dapat merencanakan langkah strategis seperti investasi peralatan baru, penambahan tenaga kerja, dan pengembangan produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 pembahasan, yaitu 2.1 informasi perusahaan, 2.11 gambaran umum perusahaan. Singas adalah usaha dagang milik Ibu Rismawati Burusembiring yang bergerak dalam penjualan gas LPG ukuran 3 kg. Usaha Singas berlokasi di Jalan Mansur nomor 76, Medan dan mulai beroperasi pada tahun 2022. Hingga saat ini kegiatan Singas adalah membeli tabung gas dari agen Pertamina, kemudian menjual kembali kepada pelanggan tanpa proses produksi, sehingga termasuk kategori perusahaan dagang. Yang kedua, 2.1.2 transaksi perusahaan. Berikut adalah saldo awal Singas yang merupakan hasil wawancara dengan pemilik usaha dagang atas nama Ibu Rismawati Burusembiring dalam periode bulan Oktober 2025. Saldo awal Singas pada bulan Oktober 2025 berikut. 1.1 kas 13.650, perlengkapan 550, persediaan barang dagang 2.800.000, peralatan 1 juta, dan modal 18 juta. Perencanaan akun-akun usaha dagang Singas, kas perlengkapan, persediaan barang dagang, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, modal Ibu Rismawati, istighfar laba rugi. Penjualan, harga pokok penjualan, beban gaji karyawan, beban gaji pemilik, beban listrik, beban penyusutan peralatan. Berikut adalah transaksi usaha dagang Singas selama bulan Oktober 2025. Pada bulan 1 Oktober 2025 dibeli barang dagang sebanyak 100 tabung dengan harga 1.400.000. Pada tanggal 1 Oktober juga dijual barang dagang gas sebanyak 95 tabung dengan harga 1.805.000. Pada tanggal 2 Oktober dibeli peralatan berupa APAR dengan harga 200.000. Pada tanggal 2 Oktober dijual barang dagang gas sebanyak 59 tabung dengan harga 1.121.000. Pada tanggal 3 Oktober dijual barang dagang gas sebanyak 69 tabung dengan harga 1.311.000. Pada tanggal 4 Oktober dijual barang dagang gas sebanyak 80 tabung dengan harga 1.520.000. Pada tanggal 5 Oktober dijual barang dagang gas sebanyak 36 tabung dengan harga 684.000. Pada tanggal 7 Oktober dijual barang dagang gas sebanyak 66 tabung dengan harga 1.254.000. Pada tanggal 8 Oktober dibeli barang dagang gas sebanyak 32 tabung dengan harga 448.000. Pada tanggal 9 Oktober dibeli gas sebanyak 180 tabung dengan harga 2.520. Pada tanggal 10 Oktober dijual barang dagang sebanyak 76 tabung dengan harga 1.444.000. Pada tanggal 12 Oktober dijual barang dagang gas sebanyak 30 tabung dengan harga 570.000. Pada tanggal 13 Oktober dijual barang dagang gas sebanyak 80 tabung dengan harga 1.520.000. Pada tanggal 14 dijual barang dagang gas sebanyak 70 tabung dengan harga 1.330.000. Pada tanggal 15 dijual barang dagang gas sebanyak 30 tabung dengan harga 570.000. Pada tanggal 16 Oktober dijual barang dagang gas sebanyak 56 tabung dengan harga 1.064.000. Pada tanggal 17 Oktober dijual barang dagang sebanyak 95 tabung dengan harga 1.805.000. Pada tanggal 19 Oktober dibeli barang dagang gas sebanyak 100 tabung dengan harga 1.400.000.
Pada tanggal 19 Oktober dijual barang dagang sebanyak 132 tabung dengan harga 2.508.000. Pada tanggal 20 Oktober dibayar listrik sebesar 250.000. Pada tanggal 20 Oktober juga dibeli barang dagang gas sebanyak 180 tabung dengan harga 2.520.000. Pada tanggal 20 Oktober dijual barang dagang gas sebanyak 71 tabung dengan harga 1.349.000. Pada tanggal 21 dijual barang dagang gas sebanyak 63 tabung dengan harga 1.197.000. Pada tanggal 23 Oktober dibeli barang dagang gas sebanyak 120 tabung dengan harga 1.680.000. Pada tanggal 24 Oktober dibeli barang dagang sebanyak 50 tabung dengan harga 700.000. Pada tanggal 24 Oktober dijual barang dagang gas sebanyak 56 tabung dengan harga 1.064.000. Pada tanggal 26 dijual barang dagang gas sebanyak 39 tabung dengan harga 741.000. Pada tanggal 27 Oktober dibeli barang dagang gas sebanyak 140 tabung dengan harga 1.960.000. Pada tanggal 28 Oktober dibeli barang dagang gas sebanyak 50 tabung dengan harga 700.000. Pada tanggal 29 Oktober dibeli barang dagang gas sebanyak 60 tabung dengan harga 840.000. Pada tanggal 29 Oktober dijual barang dagang gas sebanyak 61 tabung dengan harga 1.159.000. Pada tanggal 30 Oktober dibeli barang dagang gas sebanyak 80 tabung dengan harga 1.120.000. Pada tanggal 31 Oktober dijual barang dagang gas sebanyak 43 tabung dengan harga 817.000. Pada tanggal 31 Oktober dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Pada tanggal 31 Oktober dibayar gaji pemilik sebesar 3 juta. Pada tanggal 31 Oktober penyusutan peralatan sebesar 25.000. Untuk peralatan dengan umur ekonomis 4 tahun yang dibayar per bulan. Penyusutan peralatannya berupa termasuk keadaan golongan 1, tarif pajak golongan 1 adalah 25%. Harga perolehan tambah tarif pajak 1.200.000 kali 25% sama dengan 300.000. Biaya penyusutan peralatan per bulan itu 300.000 per 12 bulan sama dengan 25.000. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimana setiap pembelian, penjualan, dan pembayaran beban dicatat dalam persamaan akuntansi. Mari kita mulai analisis hariannya. Yang pertama, pada tanggal 1 Oktober 2025. Pada tanggal 1 Oktober 2025 terjadi 2 transaksi. Pembelian barang dagang gas 100 tabung seharga 1.400.000. Maka kas berkurang 1.400.000 dan persediaan barang dagang bertambah 1.400.000. Yang kedua, penjualan barang dagang gas 95 tabung seharga 1.805.000. Maka kas bertambah 1.805.000, persediaan barang dagang berkurang 1.330.000. 95 tabung dikali 14.000 per tabung. Maka modal bertambah sebanyak 475.000. Didapat dari selisih antara harga jual dan harga pokok seharga 1.805.000 dikurang 1.330.000. Maka saldo akhir 1 Oktober kas 14.055.000, persediaan 2.870.000 dan modal 18.475.000. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2025, yaitu pembelian peralatan berupa apar seharga Rp200.000, maka kas berkurang Rp200.000 dan peralatan bertambah Rp200.000 dari 1 juta menjadi 1.200.000. Lalu penjualan 59 tabung gas harga Rp1.171.000, maka kas bertambah Rp1.171.000, persediaan berkurang Rp826.000, didapat dari 59 tabung dikali dengan 14.000. Maka modal bertambah 295.000. Didapat dari 1.171.000 dikurang dengan 826.000. Transaksi 3 Oktober 2025.
Pembelian 30 tabung gas seharga 420.000, maka kas berkurang 420.000, persediaan bertambah 420.000. Penjualan 69 tabung gas seharga 1.311.000, maka kas bertambah 1.311.000, persediaan berkurang 966.000. 69 dikali 14.000, maka modal bertambah 345.000. 1.311.000 dikurang 966.000. Selanjutnya 4 Oktober 2025. Pembelian 25 tabung gas harga 350.000. Maka kas berkurang 350.000, persediaan bertambah 350.000. Lalu penjualan 80 tabung gas harga 1.570.000, maka kas bertambah 1.520.000, persediaan berkurang 1.120.000. Didapat dari 80 tabung dikali dengan 14.000, maka modal bertambah 400.000. Selanjutnya 5 Oktober 2025, yaitu hanya penjualan 36 tabung gas seharga 684.000, maka kas bertambah 684.000, persediaan berkurang 504.000, maka 36 tabung dikali dengan 14.000, sehingga modal bertambah 180.000. Selanjutnya pada tanggal 6 sampai 10 Oktober 2025. Pembelian 180 tabung. Kas berkurang 2.520.000, persediaan bertambah 2.520.000, dan penjualan 75 tabung. Kas bertambah 1.425.000, persediaan berkurang 1.050.000, dan modal bertambah 375.000. Pada tanggal 7 Oktober, penjualan 66 tabung, kas bertambah 1.254.000, persediaan berkurang 924 juta ribu, dan modal bertambah 330.000. 8 Oktober, pembelian 32 tabung, kas berkurang 448.000, persediaan bertambah 448.000, dan penjualan 64 tabung, kas bertambah 1.216.000, persediaan berkurang 896.000, dan modal bertambah 320.000. Pada tanggal 9 Oktober, pembelian 160 tabung, kas berkurang 2.570.000, persediaan bertambah 2.570.000, dan penjualan 63 tabung, kas bertambah 1.197.000, persediaan berkurang 882.000, dan modal bertambah 315.000. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober, pembelian 30 tabung, kas berkurang 470.000, persediaan bertambah 470.000, dan penjualan 76 tabung, maka kas bertambah 1.444.000, persediaan berkurang 1.064.000, dan modal bertambah 380.000. Selanjutnya pada tanggal 11 sampai 15 Oktober 2025. 11 Oktober, penjualan 64 tabung, kas bertambah 1.216.000, persediaan berkurang 896.000, serta modal bertambah 320.000. Pada tanggal 12 Oktober, penjualan 30 tabung, kas bertambah 570.000, persediaan berkurang 420.000, modal bertambah 150.000. Pada tanggal 13 Oktober, pembelian 100 tabung, kas berkurang 1.400.000, persediaan bertambah 1.400.000, dan penjualan 70 tabung, kas bertambah 1.330.000, dan persediaan berkurang 980.000, maka modal bertambah 350.000. Untuk tanggal 15 Oktober, penjualan 30 tabung, maka kas bertambah 570.000, persediaan berkurang 470.000, serta modal bertambah menjadi 150.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 16 sampai 20 Oktober 2025. Untuk tanggal 16, pembelian 180 tabung, maka kas berkurang 2.520.000, persediaan bertambah 2.520.000, dan penjualan 56 tabung, maka kas bertambah 1.064.000, persediaan berkurang 400
7.844.000 dengan modal bertambah sebesar 820.000. Untuk tanggal 17 Oktober, pembelian 30 tabung, kas berkurang 420.000, persediaan bertambah 420.000, dan penjualan 95 tabung, kas bertambah 1.805.000, persediaan dikurang 1.330.000, modal berkurang 475.000. Untuk tanggal 18 Oktober, pembelian 36 tabung, kas berkurang 504.000, persediaan bertambah 504.000, dan penjualan 59 tabung, kas bertambah 1.121.000, persediaan berkurang 826.000, modal bertambah 295.000. Untuk tanggal 19 Oktober, pembelian 100 tabung, maka kas berkurang 1.400.000, persediaan bertambah 1.400.000, dan penjualan 132 tabung, maka kas bertambah 2.508.000, persediaan berkurang 1.848.000, dan modal bertambah 660.000. Selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober, pembayaran biaya listrik sebesar 250.000, maka kas berkurang 250.000 dan modal berkurang 250.000. Selanjutnya, pembelian 180 tabung, maka kas berkurang 2.520.000, persediaan bertambah 2.520.000. Selanjutnya, penjualan 71 tabung, maka kas bertambah 1.349.000, persediaan berkurang 994.000, maka modal bertambah 355.000. Selanjutnya, pada tanggal 21 sampai 31 Oktober 2025, pembelian 30 tabung, yaitu kas berkurang 420.000 dan persediaan bertambah 420.000. Penjualan 43 tabung, kas bertambah 817.000, persediaan berkurang 602.000, dan modal bertambah 215.000. Untuk pembayaran gaji karyawan sebesar 1 juta, maka kas berkurang 1 juta rupiah, modal berkurang 1 juta rupiah. Untuk pembayaran gaji pemilik 3 juta, maka kas berkurang 3 juta, modal berkurang 3 juta. Penyusutan peralatan 25.000. Akumulasi penyusutan peralatan bertambah 25.000, atau mengurangi nilai aset peralatan. Dan untuk modalnya berkurang 25.000 karena beban penyusutan. Maka hasil akhir setelah semua transaksi ialah kas awal dari 13.650.000 menjadi 22.147.000. Kas bertambah sebanyak 8.497.000. Selanjutnya adalah persediaan awal dari 2.800.000 menjadi 308.000, berkurang sebesar 2.492.000. Untuk peralatan awal 1 juta rupiah menjadi 1.200.000, bertambah 200.000. Dan untuk modal awal 18 juta rupiah menjadi 24.180.000, bertambah sebesar 6.180.000. Perubahan modal 6.180.000 ini terdiri dari total laba kotor dari penjualan serta dikurangi total beban, yaitu beban listrik, gaji karyawan, gaji pemilik, dan penyusutan. Setiap transaksi, meskipun sederhana, memiliki dampak ganda yang selalu menjaga keseimbangan aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Pencatatan yang teliti setiap hari menghasilkan laporan keuangan yang akurat di akhir periode. Selanjutnya adalah analisis kartu SOL persediaan barang dagang Singas. Kartu ini adalah alat untuk mencatat pergerakan barang dagang secara detail. Mari kita lihat sistem pencatatan perfektual dengan metode FIFO. Untuk kolom dari kartu stok ini terdapat 3 kolom. Yang pertama adalah di bagian kolom kiri adalah pembelian, yaitu mencatat setiap masuknya barang ke gudang. Terdiri dari jumlah tabung, harga per tabung, dan total nilai pembelian. Untuk yang di tengah adalah
penjualan, yaitu mencatat setiap keluarnya barang untuk dijual. Terdiri dari jumlah tabung yang terjual, harga pokok per tabung, dan total harga pokok penjualan atau HPP. Untuk yang paling kanan yaitu saldo, menunjukkan stok tersedia setelah setiap transaksi. Terdiri dari jumlah tabung yang masih ada dan nilai persediaan saat itu. Saldo awal 1 Oktober, 200 tabung dengan nilai 2.800.000. Harga per tabung 14.000. 2.800.000 dibagi 200. Pembelian pada tanggal 1 Oktober dibeli 100 tabung dengan harga yang sama yaitu 14.000. Total pembelian 1.400.000 sehingga saldo menjadi 300 tabung. 200 ditambah 100 dikali 14.000 maka 4.200.000. Selanjutnya 1 Oktober penjualan pertama dijual 95 tabung. HPP 95 dikali 14.000 sehingga 1.330.000. Selanjutnya saldo akhir menjadi 205 tabung. 300 dibagi 95 dikali 14.000 sehingga menjadi 2.870.000. Untuk tanggal 2 Oktober penjualan 59 tabung. HPP 59 dikali 14.000 menjadi 826.000. Saldo dari 205 tabung menjadi 146 tabung. Nilai saldo 146 dikali 14.000 menjadi 2.044.000. Metode FIFO dengan harga tetap membuat perhitungan sangat sederhana. Barang yang pertama masuk dibeli dianggap pertama kali keluar atau dijual, semua dengan harga yang sama. Saya percepat saja untuk yang di tanggal 22 dan 23 Oktober. Penjualan 70 tabung, HPP 980.000. Saldonya menjadi 0 karena persediaan habis total. Dan ini menunjukkan pentingnya monitoring stok real time. Untuk tanggal 23 Oktober, pembelian setelah kosong, yaitu dibeli 120 tabung, langsung masuk ke saldo. Nilainya 120 dikali 14.000 menjadi 1.680.000. Lalu dijual 83 tabung. Maka HPP-nya 83 dikali 14.000 menjadi 1.162.000. Maka saldo akhir 37 dikali 14.000 menjadi 518.000. Meski persediaan sempat habis, tapi sistem tetap mencatat dengan akurat. Untuk analisis akhir bulan pada tanggal 31 Oktober, yaitu akhir periode, masih ada transaksi pembelian 30 tabung dan penjualan 43 tabung. Saldo akhir 31 Oktober, 22 tabung tersisa di gudang dengan nilai 22 dikali 14.000, yaitu 308.000. Maka rekap total bulan Oktober, total pembelian 1.913 tabung senilai 26.782.000, total penjualan 2.091 tabung senilai 29.274.000, maka saldo akhir 22 tabung senilai 308.000. Dari metode first in first out dari kartu stok Syngas, kita dapat mengetahui sistem pencatatan perpetual memberikan gambaran stok yang up to date. Yang kedua, metode FIFO dengan harga tetap mempermudah perhitungan. Yang ketiga, kartu stok adalah jantung sistem persediaan usaha dagang. Lalu yang keempat, data dan kartu ini langsung terhubung dengan laporan keuangan. Dengan kartu stok yang terisi rapi seperti ini, manajemen persediaan menjadi terkontrol dan akuntansi menjadi lebih mudah. Setelah menganalisis kartu stok persediaan gas Syngas, sekarang saatnya melihat laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan apakah Syngas untung atau rugi selama bulan Oktober 2025. Mari kita bedah bagiannya satu persatu. Bagian pertama adalah pendapatan.
Penjualan sebesar Rp39.729.000. Angka ini adalah total semua uang yang diterima dari penjualan gas selama bulan Oktober, yang diperoleh dari penjumlahkan semua penerimaan kas dari transaksi penjualan harian. Untuk makalah ini tidak ada retur penjualan, tidak ada pengurangan harga atau diskon penjualan. Penjualan bersih senilai Rp39.729.000. Lalu untuk bagian yang kedua adalah HPP, harga pokok penjualan. Angka ini adalah Rp29.274.000. Angka ini diambil dari kartu persediaan stok sebelumnya, yang dimana itu ada Rp29.274.000 untuk 2091 tabung. Artinya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang yang berhasil dijual. Jika perusahaan menjual Rp39.729.000, tapi untuk mendapatkan barang itu mereka keluar biaya Rp29.274.000. Untuk bagian yang selanjutnya adalah perhitungan laba kotor. Caranya adalah penjualan bersih dikurang HPP. Rp39.779.000 dikurang dengan Rp29.274.000 menjadi Rp10.455.000. Untuk margin laba kotornya Rp10.455.000 dibagi Rp39.729.000 dikali 100% menjadi 26,3%. Selanjutnya, bagian keempat adalah beban operasional. Yang pertama adalah beban gaji karyawan sebesar 1 juta. Selanjutnya beban gaji pemilik 3 juta, beban pengesutan peralatan 25.000, dan beban listrik 250.000. Maka total beban operasionalnya adalah 4.275.000. Untuk perlengkapan dan sewa 0 karena tidak ada transaksi perlengkapan terpakai atau sewa selama Oktober. Bagian yang selanjutnya adalah laba bersih. Perhitungannya yaitu laba kotor Rp10.455.000 dikurang dengan beban operasional Rp4.275.000, maka laba bersihnya adalah Rp6.180.000. Inilah keuntungan bersih Syngas untuk bulan Oktober 2025. Dari total penjualan Rp39.729.000, setelah dikurangi semua biaya, perusahaan untung bersih Rp6.180.000. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan Syngas per 31 Oktober 2025. Total aset Rp24.180.000 terdiri dari aset lancar Rp23.005.000, kas Rp22.147.000, perlengkapan Rp550.000, persediaan Rp308.000, dan aset tetap Rp1.175.000. Peralatan bersih setelah pengesutan Rp1.200.000 dikurang Rp25.000. Untuk yang kedua adalah kewajiban. Total kewajiban 0 karena perusahaan tidak memiliki utang usaha maupun utang jangka panjang. Selanjutnya modal. Total modal Rp24.180.000 yang terdiri dari modal awal 18 juta, laba bersih Oktober Rp6.180.000. Total aset Rp24.180.000 serta total kewajiban ditambah modal Rp24.180.000. Total aset Rp24.180.000 serta total kewajiban ditambah modal Rp24.180.000. Catatan atas laporan keuangan atau CAK. Syngas catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2025 dalam rupiah. Yang pertama itu informasi umum Syngas, nama usahanya Syngas, bidang usaha dagangnya itu penjualan gas LPG 3 kg,
Alamatnya Jalan Dr. Mansur nomor 76 Medan 20131. Tahun berdirinya 2022. Pemiliknya Ibu Rismawati Buru Sembiring. Nomor handphonenya 0852 7455 5983. Nomor registrasinya 1203191393050. Bentuk usahanya perusahaan perseorangan. Yang kedua itu ikhtisar kebijakan akuntansi dibagi menjadi 12. Yang pertama itu persyaratan kepatuhan. Laporan keuangan Singgas disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah atau SAMKM, yaitu 1. Laporan laba atau rugi profit and loss statement. Yang kedua, laporan perubahan posisi keuangan statement of financial position. Dan yang ketiga itu catatan atas laporan keuangan atau CALK atau notes of financial statement. Dan yang kedua itu dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar aktual, sehingga perusahaan lebih mudah merencanakan kebijakan untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan perusahaan ini menggunakan metode dalam waktu periode bulanan, dan mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan adalah dalam bentuk rupiah atau FD. Dan yang ketiga itu kas dan setara kas. Kas perusahaan merupakan saldo seluruh kas tunai yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dagang gas LPG. Perusahaan tidak memiliki kas di bank maupun setara kas, sehingga seluruh saldo kas sepenuhnya berada dalam bentuk uang tunai yang dikelola oleh perusahaan. Kas ini digunakan untuk transaksi harian seperti pembayaran operasional, pembelian barang dagang, serta penerimaan dan pengeluaran tunai terkait aktivitas penjualan LPG. Perusahaan menerapkan pengendalian internal melalui pencatatan transaksi secara langsung, pemeriksaan kas secara berkala, serta pembatasan akses terhadap penyimpanan kas untuk memastikan keamanan dan keadaan informasi keuangan. Yang keempat itu piutang usaha. Perusahaan Singgas tidak memiliki saldo piutang usaha. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2022 hingga periode pelaporan saat ini, seluruh transaksi penjualan dilakukan secara tunai sehingga tidak menimbulkan piutang kepada pelanggan. Kebijakan perusahaan dalam aktivitas penjualan LPG adalah menerima pembayaran langsung pada saat penyerahan barang, baik di tingkat gudang maupun pada pelanggan tetap, sehingga tidak terdapat penjualan secara kredit. Yang kelima itu perlengkapan. Perlengkapan yang digunakan dalam usaha dagang terdiri dari alat tulis, spanduk, dan buku kwitansi sebagai alat penjualan barang dagang. Yang keenam, persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang perusahaan Singgas terdiri dari persediaan tabung LPG 3 kg yang dimiliki untuk dijual kepada pelanggan. Persediaan dicatat berdasarkan biaya perolehan sesuai kebijakan akuntansi perusahaan. Pencatatan menggunakan metode perfektual dan pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Menggunakan metode FIFO atau first in first out. Untuk penyajian persediaan di laporan posisi keuangan menggunakan pendekatan neto. Jumlah persediaan akhir pada periode 30 Oktober 2025 sebanyak 22 tabung LPG 3 kg, yakni sebesar Rp418.000 yang masih berada di gudang. Dan yang ketujuh itu ada peralatan. Peralatan yang digunakan dalam usaha dagang ini diantaranya flashback attester, meja, kursi, kipas angin, dan tabung apar. Peralatan diakui sebagai harga perolehan dan disusutkan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis 4 tahun yang termasuk tarif pajak golongan 1 25% dari harga perolehan yang dicatat per bulan. Berikut rincian penyusutan peralatan. Yang A, harga perolehannya 1.200.000. Yang B, akumulasi penyusutan 300.000. Dan yang C, akumulasi penyusutan bulanan 25.000. Dan yang kedelapan itu utang usaha. Saat ini Singgas tidak memiliki utang usaha. Yang kesembilan, modal. Modal diperoleh dari modal yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode. Dan yang ke-10, penjualan. Pendapatan diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan dan pemilik menerima uang sebagai hasil penjualan secara tunai. Berikut rincian penjualan untuk bulan Oktober 2025 adalah sebagai berikut. Yang A, penjualan kotor sebesar 39.729.000. Yang kedua, retur dan potongan penjualannya tidak ada. Dan yang ketiga itu penjualan bersihnya 39.729.000. Dan yang ke-11, pembelian.
Pembelian mencerminkan seluruh biaya perolehan barang dagang berupa tabung LPG 3 kg yang dibeli dari pemasok resmi selama periode berjalan. Pembelian dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan stok penjualan dan dicatat berdasarkan harga beli. Seluruh pembelian dilakukan secara tunai sesuai kebijakan perusahaan yang tidak menggunakan sistem kredit. Tidak terdapat retur pembelian maupun potongan pembelian selama periode pelaporan. Nilai pembelian tersebut secara langsung menambah jumlah persediaan yang tersedia di gudang hingga akhir periode. Yang ke-11, beban usaha dagang. Beban usaha terdiri dari beban gaji karyawan dan beban gaji untuk pemilik, beban listrik, dan beban penyusutan peralatan. Yang ketiga, sumber risiko dan estimasi ketidakpastian. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, persediaan. Risiko utama yang terkait dengan persediaan adalah ketika persediaan barang dagang kosong atau tidak dapat pada pemasok dan terjadi kekeliruan pencatatan persediaan yang masuk dan keluar sehingga berdampak pada pendapatan. Yang kedua itu aset tetap. Sumber risiko dan estimasi ketidakpastian yang berkaitan dengan aset tetap Singas terutama terkait dengan penentuan masa manfaat aset, metode penyusutan, serta kondisi fisik aset yang digunakan dalam aktivitas operasional, penjualan, dan distribusi LPG. Namun, untuk saat ini, risiko tetap aset masih dapat dikatakan kecil dan tidak terlalu berpotensi besar terhadap aktivitas penjualan atau kegiatan operasionalnya. Yang ketiga, penjualan. Perusahaan Singas menyadari bahwa adanya risiko terkait dengan penjualan antara lain persaingan usaha yang cukup ketat terutama dalam menentukan harga jual dan ketepatan waktu kepada pelanggan pada saat penjualan. Oke, bab yang ketiga itu penutupnya. Jadi kesimpulannya, dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perusahaan dagang Singas merupakan usaha yang bergerak dalam penjualan LPG, khususnya tabung LPG gas 3 kg dengan sistem operasional yang sederhana namun efektif. Hasil penyusunan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan atau CALK menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan aktivitas usahanya secara tunai, tanpa piutang usaha, tanpa kas di bank, serta memiliki persediaan akhir berjumlah 22 tabung LPG pada akhir periode pelaporan. Pengelolaan kas dilakukan sepenuhnya dalam bentuk kas tunai dengan pengendalian internal yang memadai untuk memastikan keamanan dan keakuratan pencatatan. Persediaan barang dagang, perlengkapan, serta aset tetap dicatat sebagai ketentuan akuntansi yang berlaku dan tidak terdapat penyimpangan signifikan maupun resiko material yang mempengaruhi laporan keuangan. Secara keseluruhan, kondisi keuangan Singas tergolong stabil dan transparan dengan aktivitas operasional yang terjaga dan risiko keuangan yang rendah berkat kebijakan transaksi tunai dan pengelolaan aset yang sederhana namun terkontrol. Dalam membuat laporan keuangan ini tentunya harus melakukan wawancara atau serupai secara langsung. Di sini kami menyusun laporan keuangannya berdasarkan SAENKM yang terdiri dari 3, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dan sarannya, melalui makalah ini, maka penyusun menyarankan perusahaan untuk menerapkan siklus akuntansi dalam penyusutan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi secara tepat dan detail. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan aspek-aspek pendukung untuk kelancaran kegiatan operasional perusahaan, sehingga tercapailah tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.